Anda, ditambah dengan narasumber yang jarang eksis. Ada juga ilustrasi berita dalam berisi. Ada juga lemot, lebih mirip orang terkenal. Sotoy dan video kill, video keiman yang lucu-lucu. Belagu banget, hanya di JAK TV. Ya pemirsa, masih bersama kami di dalam acara Terapi Kolbu. Seperti yang sudah kami informasikan kepada Anda pemirsa di awal tadi, bahwa kali ini sudah hadir mantan pasien yang sudah merasakan kedahsyatan dari terapi yang dilakukan oleh Bapak Ustadz, yaitu Muhammad Fajar Pamungkas. Nah, Fajar mungkin bisa sedikit menceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah, sebenarnya pada waktu itu Fajar menderita penyakit apa? Iya, waktu itu awal mula saya demam. Lalu periksa ke dokter, terus 2 hari panasnya nggak turun-turun. Dan besoknya saya ke Pak Ustadz, diperiksa, ternyata panasnya dari livernya kram. Liver, jadi Anda Iya. menderita penyakit liver. Oke, waktu itu sudah berapa lama Anda menderita penyakit liver? Baru tahu pas Pas diperiksa lagi sama ketemu Pak dengan Pak Ustadz Iya. Sony. Nah, Fajar tahu Ustadz Sony sendiri dari mana? Waktu itu tahunya diajak dari ibu saya. Dari ibunya Iya. ya. Ya, kemudian Pak Ustadz Sony, sebenarnya kasus yang diderita oleh Fajar sendiri ini seperti apa? Jadi begini, pada waktu Mas Fajar datang ke tempat praktek kita, memang kondisi tubuhnya sedang panas. Sedang panas. Pada waktu kita lakukan deteksi, ternyata di daerah levernya kram. Kram? Ya. Nah, kram di daerah lever ini akibat ada tegangan di daerah kepala bagian kiri. Terus kita lakukan terapi di kepala bagian kiri. Kita juga lakukan terapi di daerah lever. Nah, alhamdulillah ternyata Allah mengabulkan. Sehingga ya Mas Fajar sembuh gitu ya. Nah, tidak perlu harus dirawat di rumah sakit, karena saya dengar rencananya mau dibawa ke rumah sakit. Jadi mungkin Allah berkehendak lain, Mas Fajar bisa sembuh tanpa harus ke rumah sakit. Jadi sekali lagi bahwa kalau Allah berkehendak, kesembuhan itu pasti akan terjadi. Kita manusia tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Kalau Allah mengabulkan ya semua bisa terjadi. Iya, Nah, itulah betul kira-kira. sekali. Yang penting kita berusaha dulu ya Pak Ustadz Iya. ya. Ya, kemudian untuk saudara Fajar sendiri pada saat itu surat-surat apa atau doa-doa apa yang harus Fajar lakukan? Ya ini surat Anas, terus Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Oke, baik, sudah ada penelpon yang masuk, lebih baik kita jawab dulu. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Di Bogor. Baik Ibu, langsung saja dengan pertanyaannya Ibu, silahkan. Saya kan sakit, katanya rasa itu, jadi ngerasa Ya, dengar saya. Ya, mohon maaf Ibu, suaranya bisa lebih jelas lagi karena kurang begitu terdengar dari sini Ibu. ini saya mau nanya, kan saya sakit radang empedu. Radang empedu ya? Iya. Mhm. Rasanya panas semua ke badan, pokoknya nggak enak deh, jadi terasa nggak enak. Mhm. Jadi udah tahu ini, rasanya itu sampai sekarang. Dokter udah bermacam-macam. Iya. Ya, gimana rasanya nggak karu-karuan. Rasanya nggak enak. Tapi dokter udah sering beberapa kali dokter. Iya, baik. Terima kasih Ibu buat teleponnya. Assalamualaikum. Ya, bagaimana Pak Ustadz? Iya, Ibu Suryati, sebaiknya untuk sementara waktu makanan yang mengandung kolesterol itu sementara waktu dihindari dulu ya Bu ya. Atau gorengan juga sementara waktu dihindari, dan bumbu-bumbu kacang seperti kayak sate, gado-gado itu sementara waktu dihindari, karena tadi terlihat di daerah kepalanya cukup berat ya.
Jadi kita untuk menurunkan tegangannya ya kita makanan-makanan yang agak sedikit berat-berat itu dihindari dulu. Nah, akibat ketegangan di daerah kepala itu memicu di daerah empedunya sama daerah lambungnya agak sedikit bereaksi. Jadi kalau memang diobati empedu sama perut sekitarnya itu nggak akan selesai masalahnya, karena masalah itu terjadinya di daerah kepala. Ya, betul sekali. Baiklah pemirsa, kami informasikan bagi Anda yang mungkin belum puas dengan penjelasan pada episode kali ini, Anda dapat langsung membacanya di buku yang ditulis sendiri oleh Ustadz Sony Sutrisna yang berjudul The Power of Soul, dan juga Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki yang bisa Anda dapatkan di toko-toko buku terdekat dari tempat Anda. Dan juga kami masih ingatkan bagi Anda untuk dapat berinteraksi langsung bersama kami di studio dengan menghubungi kami di nomor telepon 021 5155 111. Baiklah pemirsa, tentunya jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Drama Asia hadir spesial untuk Anda. Menemani Anda lebih lama. Kisah cinta, komedi, dan konflik. Saksikan kisah drama Asia terbaik hanya di JAK TV. Ya pemirsa, masih bersama kami di acara Terapi Kolbu dan kita akan kembali ke Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Ya Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz ingin memberikan doa kepada kami semua yang ada di studio, kemudian pemirsa yang ada di rumah, supaya kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik dan lebih bersemangat, tentunya di dalam jalan Allah. Silakan Pak Ustadz. Ya, memang saya ingin sharing ya dengan para pemirsa yang ada di rumah. Para pemirsa yang budiman, berdasarkan pengalaman yang kita alami di dalam kita melakukan terapi dengan doa, ada 3 kunci sebaiknya yang dihadirkan pada saat kita berdoa. Yang pertama, kita harus memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Ya, yang kedua, kita harus memiliki rasa harap yang sangat kuat agar doa itu dikabulkan. Dan yang ketiga, untuk tujuan kebaikan. Jadi yang pertama, kita harus memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua, kita harus memiliki rasa harap yang sangat kuat agar doa itu dikabulkan. Yang ketiga, untuk tujuan kebaikan. Para pemirsa yang budiman, bagaimana kita bisa memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah kalau dalam kehidupan ini kita tidak pernah merenung tentang kebesaran Allah di alam semesta. Karena itu, banyak-banyaklah kita merenung tentang kejadian alam semesta ini, tentang diri kita ini siapa, Allah itu siapa, dalam kehidupan ini setelahnya kita harus bagaimana, sehingga timbul rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Dan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah ini sangat kita butuhkan pada saat kita berdoa. Nah, para pemirsa yang budiman, apabila kita telah memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah, insya Allah, apabila kembali kepada tema, apabila datang setan dalam bentuk kotoran-kotoran hati, iri, dengki, buruk sangka, sombong dengan teman-temannya tadi mengganggu hati kita, karena kita memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Insya Allah, rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah tadi akan membentengi hati kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kalau hati kita ini menjadi bagus, hati kita menjadi baik, insya Allah pada saat kita berdoa, ini insya Allah akan gampang diijabah. Walaupun kita pada saat berdoa tersebut tidak harus menggunakan bahasa-bahasa tertentu, dan tidak harus ini baca surat ini 1000 kali, baca surat, tidak ada itu. Ya,
Kita cukup bermohon kepada Allah pakai bahasa ya, apa yang kita punya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu, Allah maha pengasih ya. Cukup kita, ya Allah tolong Tuhan berikan kesembuhan. Dengan bahasa hati aja, dalam hati kita bermohon kepada Allah. Iya. Tolong Tuhan sembuhkan dia. Insya Allah kalau 3 tadi digunakan berdasarkan pengalaman yang kita alami, banyak sekali yang mengalami kesembuhan berkat diijabah oleh Allah. Baik, sekarang sudah ada penelpon yang masuk yang sudah menunggu dari tadi. Kita jawab dulu. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Oh, dengan Bapak, mohon maaf ya. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Peter. Ya, halo Bapak Peter. Iya, langsung saja Bapak Peter langsung dengan pertanyaannya, silahkan. Iya, saya pingin ini kebetulan istri saya ini, istri saya lagi keseringan sesak napas, susah ngambil napas itu gimana? Iya, kemudian yang ingin ditanyakan? Iya, yang ditanyakan ini gimana, apa namanya? Penanganannya terlebih dahulu. Penanganannya lah. Iya, baik. Terima kasih Bapak Peter buat teleponnya. Minta petunjuk dari Pak Ustadz, ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Peter. Assalamualaikum. Ya, Pak Peter, tadi lupa ditanyakan ya Pak Peter beragama apa. Kalau memang Pak Peter tadi mungkin beragama Islam, bisa juga bermohon kepada Allah pada saat kita sholat ya, terutama pada saat kita duduk di antara 2 sujud. Pada saat itu kan kita membaca doa Robbi Firli warhamni itu ya. Sering persepsi sekarang ini pada saat duduk di antara 2 sujud kita terlalu cepat, bahkan kadang-kadang bacaan Robbi Firli warhamni aja belum selesai kita udah langsung sujud begitu. Padahal pada saat duduk di antara 2 sujud itu kita sedang bermohon kepada Allah. Cobalah dibuka arti daripada bacaan Robbi Firli itu. Di sana artinya itu memiliki 7 arti. Ampuni aku ya Allah, kasihani aku ya Allah, tutupi segala kekuranganku ini. Tunjukkan aku ke jalan yang lurus, tinggikan derajatku ya Allah. Berikan aku kesehatan dan keselamatan, serta tambahkanlah ilmu dan cahaya. Para pemirsa yang budiman, mari kita sama-sama merenung. Ya, mari kita sama-sama merenung. Sudah belum selama ini kita mengoptimalkan permohonan Robbi Firli di dalam sholat yang selalu kita jalankan setiap saat tersebut? Bukankah pada saat sholat kita baca Robbi Firli tidak terkesan, apakah tidak terkesan terlalu cepat? Kadang-kadang bacaan Robbi Firli kita belum selesai saja kita sudah sujud. Padahal pada saat itu kita sedang bermohon yang sangat penting untuk kehidupan ini kepada Allah. Nah, kembali lagi kepada penelpon tadi, apabila Bapak nanti beragama Islam ya, bermohonlah kepada Allah pada saat duduk di antara 2 sujud untuk kesehatan istrinya. Ya Allah, setelah kita baca Robbi Firli warhamni ya, dalam itu selesai, dalam hati minta kepada Allah, ya Allah tolong Tuhan berikan kesembuhan kepada istriku ini. Ya, kalau ini diucapkan berkali, Allah itu maha mendengar, Allah itu pasti tahu. Insya Allah akan diberikan ijabah ya. Ijabah itu bisa saja nanti lewat tangan dokter, lewat tangan obat ya, lewat tangan suaminya sendiri. Banyak cara, kalau Allah udah berkehendak semuanya pasti terjadi. Nah, untuk supaya nanti lebih detail lagi, kalau memang Bapak nanti di akhir dari acara ini ya berdoa, tolong dipegang ginjal sebelah kiri dari istrinya. Ya, dipegang aja ginjal sebelah kiri dari istrinya. Nanti kita coba bermohon bersama-sama. Iya, betul sekali. Sekarang sudah ada penelpon selanjutnya. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan Ibu Nina di Depok. Iya, Mbak. Iya. Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Nina. Iya, Ustaz, aku mau tanya nih, aku udah setahun lebih sakit. Kelainan sih punggung belakang, ke leher dan kepala. Gak sembuh-sembuh, aku udah kemana aja, udah berobat. Dan yang mau ditanyain ini sebenarnya sakitnya sakit apa sih, Pak Ustaz? Ya. Gini Mbak Nina, untuk sementara waktu makanan, kembali lagi makanan-makanan yang berkolesterol untuk sementara waktu dihindari dulu ya. Iya, Pak. Dihindari dulu, terus kemudian seafood itu sementara